Ya, bertemu kembali di kuliah TI 2231, masih metode forecasting, materi minggu kedua. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana penggunaan yang disebut dengan winter method. Ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan pendekatan exponential smoothing untuk yang punya trend dan punya seasonality, punya musiman. Oke, jadi prinsip dari exponential smoothing adalah prinsipnya menggabungkan menggunakan data peramalan, ya, peramalan forecasting maksudnya plus data aktual dari informasi yang paling akhir. Nah, prinsipnya begitu. Oke, baik, kita mulai. Jadi kalau inilah yang disebut dengan faktor seasonal tadi. Ya, jadi ini musimannya yang bergelombang, itu musimannya ini musiman disebut. Ya, jadi garis ini namanya musiman atau seasonal. Sedangkan ada pola naiknya ini polanya makin lama makin besar naik itu yang disebut dengan trend. Ya, ini trend. Baik, nah kita gunakan sekarang bagaimana pendekatan exponential smoothing ya, untuk yang ada trend dan ada seasonalnya. Jadi idenya adalah sama, kita yang pertama trendnya harus hilangkan, namanya di trend, dan seasonalnya dihilangkan. Jadi harus kita bisa pisahkan ke dalam bentuk dasarnya ya. Setelah itu dari bentuk dasar tadi, base tadi, kita gunakan faktor alfa untuk pembobotan atau perhitungan base-nya berdasarkan data peramalan F dan data aktualnya D-nya. Setelah itu, trennya kita gunakan faktor pengali beta. Ya. Seasonality forecast-nya kita gunakan gamma. Jadi ada 3, ada alpha untuk base, ada beta untuk trendnya, ada gamma untuk seasonalnya. Ya, ini yang kita sebut dengan base-nya atau ya ini base, yang beta untuk trend karena ada trendnya, gamma untuk seasonalnya, musimannya, seasonal. Ya, kita asumsikan nanti ada cycle-nya, ada siklusnya, musimannya. Bisa 12 bulan, bisa 6 bulan, bisa 3, ya, bisa 6 juga bisa. Baik, ya. Jadi karena ada 3 tadi, maka kita mulai yang pertama yang disebut dengan base forecast. Base forecast-nya akan sama dengan ya berapa, kalau kita lihat di sini ya, ini ST-nya akan sama dengan ini tadi pembobotan terhadap base-nya tadi alpha. Ini data aktualnya, DT itu data aktual yang terjadi di T ya, dibagi dengan ini faktor musimannya, jadi di seasonal dulu supaya tidak ada seasonalnya, dikali dengan 1 min alpha dikali ini eksponensial sebelumnya. Jadi ini hasil forecast di T-1 sebelumnya ditambah dengan trennya, tren sebelumnya. Nah, oke, ini smooth base-nya. Setelah ST-nya dapat, jadi kita butuh, yang pertama kita dapatkan base-nya, kita cari trennya. Nah, trennya disebut dengan GT. Itu sama dengan beta dikali selisih dari peramalan ke T dan peramalan sebelumnya, ST-1. Ditambah dengan 1 min beta ditambah dengan tren sebelumnya, GT min. Oke, jadi kita sudah dapatkan ST, kita sudah dapatkan GT, maka kita bisa hitung seasonalnya. Ya, jadi CT-nya ini seasonal faktornya tadi
itu akan sama dengan, jadi sudah dapat ini seasonalnya. Jadi gamma seasonal berarti antara demand DT dibagi dengan peramalan yang non seasonalnya ditambah dengan 1 min beta dikalikan dengan seasonal factor sebelumnya. Ini yang disebut dengan CT. Sehingga forecast ke depannya akan sama dengan ini tadi base-nya tadi, base. Ya, ini yang trennya. Ini adalah faktor seasonalnya. Nah, oke. Tergantung kita mau meramalkan untuk berapa. Ini bisa diramalkan untuk K sama dengan 1, masukin K-nya 1. Kalau untuk 2 periode ke depan, ya K-nya diganti 2. Oke, ini yang disebut dengan exponential smoothing with trend dan seasonality. Baik, ini contohnya seperti ini ya. Pertama, perhatikan kita punya data 2 season, 2 musim. Ya, jadi ini batas musimnya di sini. Ini musim pertama. Oke. Kemudian di sini musim yang kedua. Setiap musim panjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 8. Ada 8 bulan atau 8 periode setiap seasonnya. Kita mulai sekarang untuk T sama dengan 0 itu adalah yang sekarang. Jadi T sama dengan 0 itu di sini. Ya, di sini. Ya, ini T sama dengan 0. T sama dengan 0 ada di situ. Oke, T sama dengan 0 di sini. Ini T sama dengan 0, jadi kalau ini T sama dengan 0 berarti yang data sebelumnya, T sama dengan 0 di sini, ini adalah T-1. Ya, T sama dengan 0 itu current periode, berarti observasinya dimundurkan. Yang ini yang paling akhir itu adalah observasi untuk D min 2N plus 1 di situ ya, karena 2 season. Oke, baik. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, di season yang pertama ini kita cari rata-ratanya. Jadi mendapatkannya V1 ini. Ya, jadi angka-angka ini 1, 2, data-data yang ada ini, yang merah yang saya bulat-bulat, itu di rata-rata. Ya. Demikian juga untuk periode yang kedua. Periode kedua datanya mulai dari sini. Ini periode kedua kita mulai hitung. Yang dikasih warna biru itu di rata-rata. Ya, oke. Jadi kita dapatkan V1 dan V2. Jadi angka V1 itu yang ini ya. Ini V1 di situ data itu. Ntar itu data V1-nya kita gambarkan. Ini yang disebut dengan V1-nya. Mencari V1 yang ini. Kemudian ini V2-nya di sini. Kalau V1 dan V2 dapat, maka saya bisa menghitung kemiringannya. Jadi kalau ini V1 dapat, V2 dapat, maka kita bisa menghitung berapa gradiennya sini. Ya, itu yang disebut dengan G0 di sini. Jadi titik 2 ini dicari sudutnya itu berapa. Itu G0. Kita dapat G0. Setelah itu, setelah dapat G0, ya, G0-nya dapat, maka kita cari base untuk menuju ke garis pertama di sini. Itu sama dengan 0. Mulai dari V2. Ini ada V2 di sini. Ini nilai V2. V2 kita proyeksikan ke sana. Proyeksikan ke kanan. V2 kita proyeksikan ke kanan ke sini. Seret. Ya. Supaya kita dapatkan nilai nanti di sini, itu nilai disebut dengan S0. Nilai ini. Sama dengan V2, G-nya berapa, dikalikan panjang periode, separuh panjang periode ini ya, N-1 kita bagi 2. Oke, dapatlah S0-nya. G0-nya juga sudah dapat. Nah, menggunakan prinsip tadi, setelah S-nya dapat, G-nya dapat, kita mencari seasonal factor sekarang, CT. Ya. Oke, jadi CT itu dibagi antara, contoh di sini, misalkan antara nilai yang ini,
Ya, nilai pengamatan kita bagi dengan nilai berdasarkan garis di sini. Ya, makanya dapat rumus yang ini. DT dikurangi dibagi dengan V-nya. V-nya tergantung seasonnya. Ya. Jadi kalau I sama dengan 1 season 1, kalau I sama dengan 2 season 2. Ya, kita dapatkan nilai C-nya nanti. Setelah itu C kita rata-rata. Karena nilai seasonal di sini dengan C di sini itu sama. Nah, ini merupakan awal musim yang sama. Jadi kita rata-rata. Ini dapatnya rumusnya ya. Kemudian setelah dirata-rata, kita normalisasi seasonalnya tadi. Ya. Semua C-nya kita jumlahin ya. Kita jumlahin, maaf yang bawah ini dijumlahin semua, maka nilai seasonalnya proporsinya kita kalikan dengan N. Sehingga kita dapatkan nanti faktor C-nya. Jadi S0-nya sudah dapat, G0-nya dapat, CJ-nya dapat. C dari nanti I sama dengan CJ dari C sama dengan 1 sampai dengan ke N. Dari situ maka nanti kita bisa tinggal hitung ya, FT-nya sama dengan yang tadi ya. S0 plus K kalikan G0 tinggal saudara kalikan dengan CJ. Itu hasil peramalannya nanti begitu. Oke, ini contoh ya. Yang perlu hitung tadi di sini berarti N-nya sama dengan 4. Kemudian musimnya, seasonnya ada 2. 4 karena 4 minggu, seasonnya 2 season, 2 musim, Januari dan Februari. Oke, kita ingin membuat perkiraan untuk bulan Maret. Pertama di rata-rata dulu. Saudara rata-rata yang ini di rata-rata 10, 20, 10, 20, 26, 17 sama dengan ini bagi 4 V1. Selanjutnya di rata-rata untuk yang ini ketemu 21,7. V1, V2 dapat, hitung G-nya. Ya, jadi G itu kita akan dapatkan selisih di antara dua ini. 21,75 yang ini, yang bawah, kita kurangi dengan 18,27 yang ini. Dibagi N-nya 4. Jadi ketemulah G0-nya, 0,875. Setelah dapat G0-nya, kita nyari S0. S0 itu sama dengan tadi, V2 itu yang ini. Ditambah G0 nih, 0,875. Kita kalikan dengan N-1 dibagi 2. N-nya 4, kurangi 1 dari 3 dibagi 2. Jadi ketemu 1,5. Maka dapat S0 ya, 23,06. Setelah itu kita cari C-nya. Ya, G-nya sudah dapat ya, jadi sudah dapat. Ini G-nya dapat, S0-nya juga udah dapat. Ya, kita hitung sekarang CT-nya. CT itu sama dengan DT dibagi dengan V, saudara tinggal masukkan. Ya, V-nya ada ini. Kalau 1, V-nya ini V1, ini V2. N-nya kita dapat. N-nya sama dengan 4. Sudah masukin, tinggal. Jadi kalau kita ingin menghitung untuk bulan 7, ini ya, bulan 7, C7 itu berarti yang ini, 7. Ya, maka sama dengan 10 dibagi dengan 18 karena dia masuk ke V1 dikurangi N plus 1 ini adalah 5 dibagi 2 dikurangi 1 dikali dengan G0 nya ya, ini tadi N plus 1 gitu dibagi 2 kurang 1 kalikan G0, dapat angka ini 0,594. Cara yang sama Anda hitung bisa C6. C6 juga masih ada di periode yang sama. Ya, periode yang sama. Ya. Oke, periode yang sama. Oke, sehingga kita bisa dapatkan keseluruhannya. Ya, kalau kita sudah dapatkan, maka bisa hitung C semuanya. Sehingga kita bisa hitung seasonal factornya di rata-rata ya. C3, C1, C2, dan C0 dapat.
Dari sini maka kita bisa hitung untuk Maret gunakan rumus VT nanti dikalikan S0 plus T-nya berapa kalikan GT dikalikan dengan CT yang diketahui. Sehingga kita dapat tadi kalau bulan di minggu pertama ini M1 Maret tinggal masukkan S0. S0-nya adalah tadi 23,6. G0 itu 0,85 dikalikan faktor seasonalnya 0,59 dari yang ini. Dibulatkan 59 di sini. Ya. Kemudian untuk yang 2 tinggal diganti di sini ada 2 faktornya. Kalikan 2. Faktor seasonalnya ambil yang ini. Dapatlah 27,8. Kemudian berikutnya tinggal sama ini ya, C1 maka gunakan yang ini 3,4 kalau dihitung nanti 28. Sehingga kita sudah dapatkan nih peramalan untuk bulan Maretnya, yaitu peramalannya adalah untuk minggu yang pertama itu besarnya adalah 14.120 karena adalah satuan ribuan. Bulan Februari minggu kedua Maret 27.540, minggu ketiga 35.440 dan minggu keempat bulan Maret adalah 24.380. Oke, apakah saudara sudah paham itu seasonal dengan metode Winters? Ya, silakan kerjakan soal nomor 39 di buku MIAS. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan nanti ke bagian terakhir dari peramalan.